Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailana Ferisya Nurdi dengan NPM 2417051022 dari kelas A, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan study case tentang perkalian bilangan biner. Mata kuliah Teori Bahasa Automata. Nah, di sini ada pengantarnya. Jadi, perkalian biner merupakan operasi aritmatika di sistem bilangan berbasis 2. Jadi, kalau biner basisnya itu 2, sebetulnya ada lagi yang lain, ada desimal, heksadesimal. Nah, itu memiliki basis yang berbeda. Kalau biner basis 2, kalau desimal 8, heksadesimal 16, kemudian oktal itu oktal 8 nih ya, oktal 8. Nah, kemudian bilangan biner ini dipelajari dalam teori bahasa automata karena dapat dimodelkan sebagai proses komputasi. Jadi, proses komputasinya menggunakan bilangan. Selanjutnya, bilangan biner ini juga digunakan dalam komputer, rangkaian digital, dan perancangan mesin automata. Ini jelas sekali karena mesin pada komputer kan hanya mengenal angka biner. Jadi ya bilangan biner ini, perkalian bilangan biner ini digunakan dalam menunjang segala kegiatan yang ada pada komputer. Nah, selanjutnya ada aturan dasar perkalian biner. Jadi di sini aturan dasarnya, kalau 1 dikali 0 itu hasilnya 0, 0 dikali 1 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 1, dan 0 dikali 0 hasilnya 0. Jadi kayak true kali false itu false, false kali true itu false, true kali true itu true, dan false kali false itu false. Ini kayak kalau di gerbang logika itu kayak gerbang AND. Jadi hasilnya itu akan benar kalau kedua kondisi itu juga benar, true dan true. Begitu. Nah, di sini juga disebutkan kalau operasinya mirip perkalian desimal menggunakan shift kiri dan penjumlahan biner. Nah, di sini ada contoh perkalian biner. Jadi ini ada soal, mari kita coba perkalian 101 atau 101 dikali 11. Berapa sih hasilnya perkalian biner ini? Jadi langkahnya itu kita melakukan dengan susun ke bawah. Di sini ada 101 dikali 11. Jadi seperti yang udah dijelasin sebelumnya, 1 kali 1 ini hasilnya 1, terus selain itu hasilnya 0. Maka langsung aja 1 kali 1 kita turunin hasilnya 1, kemudian 0 kali 1 hasilnya 0, kemudian 1 ini turun ke bawah. Setelah itu kita tambah dengan 101. Cuman ini agak geser ke kiri sedikit. Jadi pas diturunin hasilnya adalah 1111. Nah, ini merupakan hasil dari perkalian bilangan biner dari 101 dikali 11 atau 101 dikali 11. Kalau lanjut ke sini, di sini ada diagram finite state automata dari perkalian ini. Maksudnya itu gimana sih? Jadi, maksudnya Q0 atau state Q0 ini nilainya akan tetap 0 ketika dia tidak dikasih input apapun. Nah, ketika dia di input 1, maka dia akan berpindah state ke Q1. Gitu. Nah, selanjutnya ada representasi automata. Jadi, ini lebih ke penerapan perkalian biner di automata itu sendiri. Nah, yang pertama,
Perkalian biner ini dapat dimodelkan sebagai mesin finite automata untuk pola-pola sederhana seperti yang sebelumnya. Kemudian sebagai pushdown automata atau PDA jika perkaliannya ini melibatkan carry dan panjang variabel. Terus perkalian biner ini juga dapat digunakan pada mesin Turing Machine itu. Lalu selanjutnya, perkalian biner ini juga bisa membantu mesin untuk membaca dua input biner dan menghasilkan output hasil perkalian. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perkalian biner ini dapat digunakan buat kita memahami proses bagaimana komputer melakukan aritmatika, khususnya aritmatika perkalian. Kemudian, selanjutnya, perkalian biner juga perkalian biner merupakan proses dasar dalam komputasi digital dan dapat dimodelkan menggunakan automata atau Turing Machine. Sekian studi case perkalian biner dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.